Halo teman-teman, mari kita bongkar. Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pandangan teori good governance, pemerintah yang dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Sedangkan yang ketiga, supremasi hukum. Artinya, keberhasilan suatu pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tapi juga dari keberaniannya memastikan tiap penyelenggaraan negara tunduk pada hukum yang sama. Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi patut kita berikan apresiasi apabila diwujudkan melalui penegakan hukum yang profesional, independen, dan tanpa pandang bulu, kawan-kawan. Dalam negara tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap proses hukum, tapi pada saat yang sama tiap orang tepat berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tepat. Dari sudut pandang teori prinsipal agen, korupsi terjadi ketika pejabat sebagai penerima amanah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan rakyat sebagai beri mandat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi mengembalikan kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir. Sementara itu, korupsi tumbuh ketika terhadap monopoli kekuasaan, reaksi yang tinggi, dan akuntabilitas yang rendah. Rumusnya sederhana, korupsi sama dengan monopoli tanpa diskresi akuntabilitas. Maka solusi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi penindakan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya kita memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintah, meningkatkan transparansi anggaran, dan mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang. Disinilah titik temunya Presiden, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, itu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penindakan yang tegas harus berjalan seiringan dengan pencegahan yang sistematik agar korupsi tidak terus berulang. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya kasus yang diungkap. Ukuran yang lebih penting adalah apakah penegakan hukum dilakukan secara konsisten nggak, profesional nggak, menghormati hak asasi manusia nggak, dan berlaku sama bagi siapa tanpa membedakan jabatannya, kekuasaan atau afiliasi politik. Pada saat yang sama, reformasi tata kelola harus terus diperkuat agar peluang tak terjadinya korupsi semakin kecil. Pada saat yang sama, reformasi tata kelola harus terus diperkuat agar peluang terjadinya korupsi semakin kecil. Jikalau komitmen politik, penegakan hukum yang independen, dan reformasi birokrasi berjalan beriringan, maka cita-cita Indonesia yang bersih dari korupsi bukan sekedar harapan, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat dibangun di atas fondasi integritas, keadilan, dan supremasi hukum.